Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Teman-teman yang mendengarkan siaran ini, kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebinasaan bagi orang-orang yang telah menghalangi jalan Rasul, bahkan mengancam membunuh para Rasul, dan walaupun tidak disebutkan secara langsung di Al-Quran bagaimana ada seseorang yang mengingatkan kaumnya untuk mengikuti para Rasul, tapi di sini disebutkan bagaimana hamba yang memperingati kaumnya ini sudah meninggal, ya. Berkemungkinan hamba tersebut dibunuh oleh penduduk kaum tersebut, ya. Dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan bagi orang-orang yang membunuh, ya, yang tadi memperingati dia, tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan tentara khusus dari langit, ya, untuk dihancurkan, tetapi hanya satu suara saja yang membuat mereka binasa, bergelimpangan. Itu balasan bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, menghalangi jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu teriakan saja, satu suara saja yang membuat mereka hancur. Kita lanjutkan di ayat yang ke-30 surat Yasin, ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Penyesalanlah bagi terhadap hamba-hamba itu. Tidaklah datang kepada mereka Rasul atau utusan Allah kecuali mereka olok-olok atau mereka cerca dan hina. Ya, ini sebenarnya gambaran bahwa hamba-hamba Allah yang mendustakan Rasul ini layak menyesal. Mestinya hamba ini merasa bersyukur ada para Rasul yang datang, ada orang-orang yang mau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kaum tersebut bersyukur. Mestinya kaum tersebut menyambut seruan Nabi yang datang, karena ada jalan keselamatan. Tapi yang terjadi adalah hamba-hamba ini, hamba-hamba yang berusaha menghancurkan dakwahnya Rasul. Setiap ada Rasul datang ke mereka, dijadikan olok-olok, ya, dipoyokan, bahasa Sunda, dihina, dicegah orang mendekati dia,
Bagaimana caranya supaya orang tidak mendengar dakwahnya. Dan memang biasanya itu para petinggi-petinggi, tokoh-tokoh itu yang biasanya ya, di setiap zaman itu ada tokoh-tokoh yang berusaha mencegah orang menyeru kepada Allah, baik tokoh kekuasaan atau tokoh keagamaan ya. Kayak di kaum Quraisy pada saat itu ya, ada tokoh kekuasaan, ada juga tokoh-tokoh keagamaan yang berusaha mencegah Muhammad SAW, ya. Berusaha mencegah. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghina para rasul, para nabi, ya. Disebut majnun lagi, disebut mungkin kurang ilmu ya. Bahkan disebut pemecah persatuan bangsa gitu. Berbagai stempel dilekatkan ke para penyeru dakwah kepada Allah ya. Terus ada lagi nih perusak tradisi ya. Kemarin masih kita ingat ya bagaimana perkawinan Nabi dengan Zainab binti Jahsy disebut perusak tradisi ya. Ada tuh yang begitu tuh orang ini merusak tradisi kebangsaan kita gitu. Jadi dilakukanlah stempel-stempel kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Gila lah, penyebar sihir lah, tukang sihir, macam-macam. Jadi setiap datang Rasul ke kaum tersebut, mereka malah tidak bersyukur. Makanya itu sebenarnya penyesalan. Hamba tersebut layak disesali. Kalau bahasa lainnya adalah memang itu cocok sebagai orang-orang yang akan menyesal selamanya. Allah nggak menyesal, nggak ada urusan. Ya. Jika kamu beriman atau jika kamu ingkar, urusan kamu. Udah disampaikan. Ayat selanjutnya ayat ke-31 surat Yasin. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka memperhatikan sudah kami binasakan dari negeri-negeri sebelum kamu itu ya, kaum yang menghancurkan dakwah kepada Allah itu ya, annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka tidak pernah kembali lagi. Alam yarokam ahlakna qablahum, tidakkah mereka memperhatikan negeri-negeri yang dihancurkan yang ada di depan mata mereka ya. Negeri-negeri yang dibinasakan, penduduk yang dihancurkan, bekas-bekasnya masih ada di Timur Tengah, waktu itu masih ada ya. Manusia tuh begitu ya, ketika melihat orang-orang itu dihancurkan, manusia-manusia dihancurkan, dia malah tetap aja ngikutin jalan itu gitu. Hewan aja nih, hewan itu kalau melihat temannya mati, kalau bisa dia kabur dari tempat itu. Hewan sapi, kambing juga atau apa itu, kalau bisa kabur
ketika ada kematian menimpa teman-temannya. Makanya salah satu syariat Islam itu kalau bisa tidak diperlihatkan hewan yang disembelih dengan temannya, itu disembunyikan, temannya dibawa di mana dulu. Karena ini mencegah dia menjadi stres, menjadi ketakutan dan sebagainya. Dan itu berpengaruh terhadap daging yang ternyata memang ya, terhadap daging yang dihasilkan dari hewan yang stres. Ya, makanya itu disembunyikan. Hewan yang belum disembelih itu jangan diperlihatkan temannya yang disembelih. Ya. Hewan saja itu bergetar ataupun stres ketika melihat ada temannya terbunuh. Ya. Nah manusia ini nih masalah. Udah tahu ada kampung-kampung sebelumnya yang dihancurkan oleh Allah, tapi dia tetap aja ngikutin jalan. Nah, sehingga sekarang masih ada ya bekas-bekas yang dihancurkan, ada Ahqaf di sana, ada kaum Samud di sana, kemudian ada Sodom di sana. Dan cerita-cerita tentang mereka nih ya, itu terkenal gitu. Bahwa ada yang dihancurkan dengan satu suara, ada yang dihancurkan dengan angin dingin, ada yang ditimpakan batu, ada yang ditenggelamkan seperti Qarun ya misalnya, ya, atau Fir'aun. Ya. Itu cerita itu masih membekas di kawasan Timur Tengah. Ya. Termasuk kisahnya Nabi Nuh yang dikirimkan air bah kepada penduduknya. Nah cuma manusia itu tetap ngikutin. Makanya betul menyesal Tuhan. Annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka tidak pernah kembali lagi kepada orang-orang sebelumnya, nggak pernah. Artinya mereka akan kembali kapan? Nanti kiamat gitu. Di hari kiamat nanti baru dia datang dihadapkan. Mereka tidak pernah datang lagi negeri-negeri yang dihancurkan itu untuk mengabarkan kepada sesudahnya. Dia binasa, sama seperti ada satu kisah di peperangan penaklukan Yahudi waktu itu ya, Nabi. Nah, orang-orang laki-lakinya kan dikumpulkan nih. Bani Kunoiko kalau nggak salahnya. Ada Bani Kunoiko, Bani Quraizo waktu itu. Ada beberapa bani-bani Yahudi, kaum Yahudi ditaklukkan atau sudah selesai ya. Nah, dikumpulkan tuh anak laki-lakinya itu, para kawanan perang yang kalah ya. Dan mereka itu petugas perang ya, tentara ya. Nah, satu persatu orang dipanggil, dibawa ke balik bukit atau apa gitu ya. Nah, orang-orang yang ditanya itu, orang-orang yang masih sisa itu nanya-nanya, itu kok nggak kembali ya? Orang yang dibawa sama kaum muslimin itu, kok dia nggak kembali gitu? Kata pemimpinnya apa? Memang kau dasar Yahudi gitu kan? Ini dia ngomongin tentang kaumnya sendiri. Kamu nggak tahu ya? Kalau dia nggak kembali lagi ya berarti diginiin gitu. Ya. Kalau yang nggak hadir nggak kelihatan, begini dia berarti potong, disembelih atau dibunuh. Ya. Kamu emang nggak pengertian orangnya nggak ada otaknya, kira-kira begitu lah. Ini pemimpinnya yang ngomong, kamu tuh nggak ada otak. Orang yang jalan itu termasuk kita nanti itu bakal dibunuh, nggak balik lagi dia. Ya.
Kan memang dalam aturan Islam yang boleh dibunuh itu yang memerangi ya tentara, tapi wanita, orang tua yang di rumah ya. Kalau tua anak-anak kecil itu nggak boleh dibunuh. Ya, yang dibunuh adalah siapa? Tentara-tentaranya. Kalau wanita yang berperang menjadi tentara dibunuh. Ya. Sementara orang-orang yang tidak berperang yang datang di tempat-tempat ibadah mereka atau masuk di dalam rumah tidak dibunuh. Jadi kembali lagi ke ayat ini ya, annahum ilaihim la yarji'un. Mereka tidak kembali lagi. Ya. Orang-orang yang dibinasakan oleh Allah itu ya sudah selesai, nanti akan kembalinya lagi di hari kiamat, diminta pertanggungjawabannya gitu. Jadi di dunia itu mereka sudah hina ya, di akhirat apalagi ya. Di ayat ke-32, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun, dan sesungguhnya mereka semua ya, akan dihadirkan kepada kami atau dikembalikan kepada kami. Semuanya ya, dikumpulkan kepada kami, ditanya, diminta pertanggungjawabannya, diberikan siksa hingga hari kiamat. Selamanya ya. Orang-orang yang merasa tinggi hatinya ya, bahkan ya tadi ya, kalau kasus yang ini sampai orang yang mengingati kaumnya aja dibunuh ya. Jadi memang begitu ya, penyeruan kepada Allah dimanapun dia berada akan menemui orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci kalau dakwah sampai ke kaumnya ya. Dan itu dilakukan banyak cara ya. Banyak cara dilakukan untuk mencegah para nabi dan rasul. Termasuk banyak cara yang dilakukan oleh untuk mencegah Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak caranya. Sampai di Madinah pun Nabi Muhammad SAW dilakukan ya apa nyebutnya, persekusi lah, pencegahan supaya jangan sampai dakwahnya menyebar di mana-mana, dan caranya bermacam-macam. Ya. Di surat An-Nur disebutkan isu perselingkuhan istrinya, banyak ya. Berbagai cara. Bahkan masalah pembagian ghanimah, pembagian harta, rampasan perang ini, pampasan perang ini, itu sempat terjadi konflik gitu. Ngegerendeng lah, bukan konflik kita nyebutnya apa ya, penyesalan atau gimana ya. Kok Nabi ngasih ke orang-orang yang baru masuk Islam sedikit, banyak kita yang udah lama ya, yang udah bertahun-tahun bersama dia, berjuang bersama dia, kok nggak dikasih? Yang dikasih malah yang baru-baru masuk Islam lagi ya. Sampai Nabi itu berkhutbah, kalau ada jalan di situ, ada jalan orang Ansor datang ke situ, aku ikut dengan jalan orang Ansor ya. Artinya apalah artinya dunia ya, sementara Nabi tidak ada di sisi dia gitu. Itu dilakukan untuk mu'alaf, untuk orang-orang yang baru masuk Islam, untuk diberikan keyakinan bahwa Islam itu ya memberikan jaminan pada orang-orang yang masuk Islam. Apalah artinya harta itu dibanding Nabi ada di sisinya? Menangis semua orang-orang Ansor yang ya, orang-orang Madinah, jamaah Ansor yang bertanya-tanya mengenai pembagian harta ya. Menangislah. Kemuliaan apa bagi satu kaum
yang datang, orang yang memperingati kepada Allah, itu kemuliaan luar biasa. Ya. Ada orang yang datang mengajak, menyeru kepada Allah, kepada kaum tersebut, itu kemuliaan bagi kaum tersebut. Ya, jalan keselamatan. Ya, bukan dihalangi, bukan dicari cara untuk dia jauh dari masyarakat. Ayo kembali lagi ke ayat ini, bahwa wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun, mereka semua akan dihadirkan. Ya, baik orang yang beriman atau orang yang ingkar, baik orang yang mendukung para rasul atau orang yang menghancurkan para rasul, mencegah para rasul untuk berdakwah, mereka semua akan dikumpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha